Iya. Selanjutnya itu ada resistor murni. Nah, resistor murni itu bahasa di mana arus dan tegangan sama. Nah, ini diagramnya. Nah, kita bisa lihat V sama I adalah daerah yang sama. Nah, diagram ada yang namanya diagram faktor. Nah, diagram faktornya itu berarti ya I itu searah. Terus yang kedua ada induktor murni, yaitu di mana fase V mendahului I sebesar 90 derajat. Nah, ini 90 derajat, V-nya itu dari bawah ke atas, sedangkan I-nya itu dari bawah naik ke atas. Diagram fasornya berarti ini 90 derajat. Nah, yang terakhir ada kapasitor murni, yaitu fase di mana V tertinggal arus sebesar 90 derajat. Nah, ini bisa dilihat diagramnya. Nah, terus diagram faktornya berarti V-nya yang ke bawah, I-nya tetap samping. Satu. Nah, selanjutnya kita akan membahas rangkaian RLC. Nah, RLC, R itu dia resistor, R itu induktansi, dan C itu kapasitor. Nah, R di sini satuannya itu ohm. Nah, kalau L satuannya Henry dan C satuannya mikrofarad. Nah, RLC ini dia ada yang namanya tegangan. Tegangan kalau di R itu rumusnya I dikali R. Nah, kalau di induktansi namanya tegangan PL. Itu rumusnya I kali XL. Terus kalau yang di C namanya PC, dia I dikali XC. Nah, ini kan sudah yang R ini udah pernah dipelajari sebelumnya. Kita akan bahas yang nentuin XL sama XC. Rumusnya apa? Nah, XL nanti kita nyari XL. XL itu rumusnya omega dikali L. Terus yang kedua ada XC. XL rumusnya 1 per omega dikali C. Selanjutnya kita melihat diagram fasornya. Diagram fasornya itu ini PL, ini PC. Nah, di sini P, di sini PL. Nah, rumus P sama dengan akar PR kuadratin ditambah PL dikurang PC kuadratin. Satu. Nah, ini buat nentuin tegangannya. Terus yang kedua itu buat nentuin Z-nya. Z itu impedansi. Nah, di sini XL, ini XC. Nah, ini kita ambil buat kita tuh ambil vektor. Nah, di sini Z-nya yang garis ini. Nah, di sini nah, rumusnya Z sama dengan akar R dikuadratin ditambah XL dikurang XC dikuadratin. Ini perhatikan rangkaian harus berikut ini. Nah, ini rangkaian RLC. R-nya 12 ohm, L-nya 0,075 Henry, C-nya itu 500 mikrofarad. Dengan V-nya itu atau persamaan tegangannya 26 sin 200 T. Nah, tentukan kuat arus maksimum dari rangkaian tersebut. Nah, sebelum kita jawab soalnya, ini ada kuat arus maksimum. Kuat arus maksimum itu dilambangkan IM. Rumusnya PM dibagi Z. Nah, kita jawab. Yang pertama-tama tulis diketahuinya dulu. Diketahuinya R-nya 12 ohm, L-nya 0,075 Henry. Nah, C-nya 500 mikrofarad. Nah, ini kita harus ubah dulu jadi ohm. Itu pakai rumus XL. XL sama dengan omega dikali L. Nah, omeganya udah diketahui dari soal yang persamaan tegangannya. Berarti W-nya 200, L-nya 0,075.
berarti di XL-nya itu 15 ohm. Lanjut ke T-nya. T-nya juga diubah jadi XC sama dengan 1/WC. Nah, di sini 1/200 dikali 5 kali 10 pangkat min 4. Kenapa 5 kali 10 pangkat min 4? Itu diubah dulu jadi farad. Nah, jadinya 10 ohm. Betul. Nah, diketahuinya tadi kan udah ditulis semua. Nah, kurang 1. 26 ini sebagai bit maksimum. BM-nya berarti 26. Nah, selanjutnya kita jawab rumus. Gue lupa. Betul. Nah, tadi di sini udah ada diketahuinya ditambah PM-nya itu 26 dari persamaan tegangannya. Nah, terus kita jawab. Pertama-tama kita nyari Z-nya dulu. Z-nya itu rumusnya akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratin. Nah, akar R kuadratnya kan 12 kuadrat ditambah 15 dikurang 10 dikuadratin. Berarti akar 144 ditambah 15 kurang 10, 5 dikuadratin 25. Berarti akar 169. Akar dari 169 13 ohm. Z-nya udah ketemu 13 ohm. Betul. Z-nya udah ketemu 13 ohm. Nah, masukin ke rumus I maksimum. I maksimum sama dengan PM dibagi Z. Nah, PM-nya tadi udah ada di persamaannya, yaitu 26. Berarti 26 dibagi Z-nya 13. Maka I maksimumnya 2 ampere. Betul. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.